Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Abu Kilabah ini merupakan salah satu kisah sahabat yang mengharukan. Dari kisah Abu Kilabah ini, kita bisa belajar bagaimana mensyukuri apapun yang kita miliki dan tetap bersabar dengan apa yang menimpa kita. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab As-Sikat. Kisah ini diriwayatkan dari Abdullah bin Muhammad. Namun, sebelum kita bahas kisahnya, mari kita sukai video ini, komen, dan subscribe, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Terima kasih. Salah satu seorang yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW adalah Abu Kilabah. Selain 4 sahabat Nabi, yakni Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Talhah bin Ubaidillah. Sosok Abu Kilabah merupakan seorang sahabat yang terakhir kali wafat. Dikisahkan ketika terjadi suatu peperangan di daerah Syam, Abdullah yang merupakan prajurit Muslim terlepas dari rombongan dan terdampar di sebuah tanah lapang dekat pesisir. Kian hari, bekal makanannya semakin menipis. Di saat dirinya tidak tahu harus kemana, hingga akhirnya dia melihat satu tenda yang berdiri di atas tanah lapang. Tanpa pikir panjang, Abdullah menghampiri tenda yang tampak kumuh itu. Dia mendapati seorang pria tua yang tidak memiliki kedua tangan dan kaki. Abdullah juga menyadari bahwa pendengaran orang tersebut tidak normal, mata rabun, dan hanya lidah yang masih bisa berbicara. Dengan sembunyi-sembunyi, Abdullah menyimak setiap kata yang keluar dari mulut orang tua tersebut. Ya Allah, berilah petunjuk agar aku dapat terus memujimu, sehingga aku dapat bersyukur atas nikmat yang Engkau berikan. Sungguh, Engkau telah melebihkan diriku atas kebanyakan manusia. Begitu ucapan orang tua itu. Tak dapat menahan rasa heran, Abdullah yang sebelumnya sudah mengucapkan salam berkata, "Wahai Tuan, aku mendengarmu tadi berkata demikian, dan kau baru saja menyatakan Allah telah melebihkanmu atas banyak orang. Nikmat Allah mana yang telah engkau syukuri?" Orang tua itu menjawab, "Apakah kau tidak melihat apa yang telah Allah lakukan padaku? Demi Allah, seandainya ada halilintar datang menghanguskan tubuhku, atau gunung-gunung menindihku, laut menenggelamkanku, dan bumi menelan tubuhku, aku tetap bersyukur." Lalu, orang tua itu menunjukkan bibirnya. "Aku memang tidak bisa berbuat apa-apa untuk menolongmu. Aku bahkan tidak bisa bergerak, walau bahaya bisa saja datang. Tapi, aku punya seorang anak laki-laki. Dialah yang menolongku, membantuku untuk berwudu, menyuapiku ketika lapar, dan memberiku minum ketika aku sedang haus," lanjut orang tua itu. Dan anehnya, Abdullah bahkan tidak melihat satu orang pun dalam tenda ini. Orang tua ini seperti tahu apa yang dipikirkan Abdullah. Lantas, pemilik tenda ini menjelaskan lebih lanjut. "Akan tetapi, sudah 3 hari aku tidak mendengarnya. Aku kehilangan dirinya. Wahai musafir, bisakah kau menemukannya?" ucap pemilik tenda itu. Di tengah daerah pesisir pantai yang tidak ada seorang pun, dengan baik hati, Abdullah pun menolong orang tua tersebut. Ia mencari anak hilang itu. Hingga sekian lama mencari, dia melihat pandangan yang memilukan. Anak laki-laki yang dicari sudah tidak bernyawa, meninggal akibat diterkam hewan buas. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana caraku memberitahukan ini kepada orang tua itu? Dengan wajah terkejut ketika menemukan anak laki-laki tersebut sudah tidak bernapas, Abdullah memberanikan diri untuk menyampaikan hal ini. Bagaimanapun, orang tua itu harus tahu apa yang sudah terjadi pada anak laki-laki yang dicarinya tersebut. Bagaimanapun juga, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat menentukan nasib seseorang. Abdullah pun memasuki tenda.
"Assalamualaikum," ujar Abdullah. "Waalaikumsalam. Engkaukah itu yang tadi menemuiku?" kata orang tua itu. "Ya," kata Abdullah. "Bagaimana pencariannya? Apakah engkau berhasil menemukan anakku?" tanya si bapak tua. Namun, Abdullah seperti tidak sanggup menyatakan apa yang terjadi pada anak si bapak tua ini. "Apakah Tuan pernah mendengar kisah Nabi Ayub alaihi salam?" Abdullah mencoba untuk mulai membuka penjelasan. "Ya, dia merupakan salah satu rasul yang mulia," jawab orang tua itu. "Apakah kau tahu bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji Nabi Ayub alaihi salam dengan harta, keluarga, bahkan anak-anaknya?" tanya Abdullah. "Ya, tentu saja aku tahu," jawab orang tua ini yang heran dengan maksud obrolan ini. "Lantas, apakah kau juga tahu bagaimana Nabi Ayub alaihi salam menyikapi cobaan-cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala?" tanya Abdullah. "Ia selalu bersabar, bersyukur, dan memuji Allah," jawab orang tua tersebut. "Bahkan, Nabi Ayub alaihi salam pun dijauhi sahabat-sahabatnya," tanya Abdullah kepada orang tua itu. "Benar, ia pun tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." "Apa maksudmu menceritakan soal Nabi Ayub alaihi salam secara tiba-tiba?" Akhirnya, orang tua itu bertanya akan maksud dari perbincangan dengan tamunya. "Aku telah menemukan anakmu. Namun sayang, saat kutemukan, dirinya sudah tidak bernapas. Jasadnya ada di antara gundukan pasir dan diterkam kawanan binatang buas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan pahala engkau yang bersabar atas musibah ini. Segala puji bagi Allah, Dia telah menciptakan bagiku keturunan yang tidak bermaksiat kepadanya," jawab orang tua itu. Selang beberapa waktu, orang tua itu sekaligus pemilik tenda tersebut meninggal dunia. "Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un," ujar Abdullah. Kini, Abdullah bingung. Apa yang harus dilakukan terhadap jasad orang tua ini? Membiarkannya pun tak tega. Belum lagi jika ada kawanan binatang buas yang datang. Jasad orang tua itu akan diterkam binatang buas. Abdullah pun menutup jasadnya dengan kain yang ditemukan di dalam tenda tersebut. Dia pun bergegas keluar untuk meminta bantuan. Hingga beberapa waktu, Abdullah melihat dengan samar-samar beberapa orang yang jauh di sana. Mereka menunggangi kuda. Tanpa pikir panjang, Abdullah pun langsung berteriak dan melambaikan tangan kepada mereka dari kejauhan. Orang-orang yang menunggangi kuda tersebut menyadari akan panggilan Abdullah. Mereka pun mendekatinya. Mereka berkata, "Wahai saudara, apa yang terjadi padamu?" Abdullah langsung menceritakan apa yang telah terjadi dan meminta kepada mereka untuk menolong mengurus jasad orang tua tersebut. Lantas mereka memasuki tenda dan bertanya, "Siapa dia?" "Aku juga tidak mengenalnya. Dia dalam keadaan sakit dan memprihatinkan," jawab Abdullah. Lalu rombongan penunggang kuda yang berjumlah 4 orang itu langsung membuka penutup wajahnya. Mungkin saja salah satu dari mereka mengenalnya. Saat penutup wajah terbuka, wajah mereka tersentak lalu menangis. Abdullah pun bingung dengan apa yang ia lihat dari si penunggang kuda itu. Salah satu dari mereka berkata, "Subhanallah, wajah yang senantiasa bersujud kepada Allah. Mata yang selalu menunduk atas apa yang diharamkan Allah, tubuhnya selalu sujud tak kalah orang-orang dalam keadaan tidur." Dengan heran, Abdullah pun bertanya, "Kalian kenal dengan orang tua ini?" "Kau tidak mengenalnya?" mereka bertanya balik kepada Abdullah. Abdullah jelas tidak tahu siapa orang tua yang dia temukan seorang diri di dalam tenda. Dia lantas bertanya, "Siapakah orang tua ini? Mungkin tuan-tuan dapat menceritakannya." Namun, orang-orang itu kemudian memperkenalkan diri lebih dulu. Mereka adalah utusan Raja Muslim yang memang ditugaskan untuk mencari tahu keberadaan orang tua tersebut. Kemudian mereka berkata, "Ia adalah Abu Kilabah Al-Jarmi, sahabat dari Rasulullah."
Laki-laki ini pernah diminta oleh khalifah untuk menjadi seorang hakim. Namun, ia menolak jabatan tersebut. Dia membawa serta seorang anak laki-laki. Tadi kami menemukan jasad putranya dimakan singa, cerita pendamping utusan raja. Pada akhirnya, Abdullah pun paham. Dikatakan bahwa Abu Kilabah ini adalah sahabat Rasulullah terakhir pada masa itu, sehingga khalifah ingin menjadikannya seorang hakim. Abu Kilabah wafat pada tahun 104 Hijriah. Utusan raja yang dimintai pertolongan oleh Abdullah pun mengurus jenazah Abu Kilabah dan menyalatinya. Lalu mereka kembali ke negerinya dengan membawa kabar buruk diiringi hati yang sedih. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.